Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Zulfa dengan NIM 112111295 dari STIE Bank BBD Jateng. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS untuk memenuhi tugas Applikom Statistik. Yang pertama, PT Krutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan yaitu B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan yaitu C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tingkat kondisi adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 keputusan. Yang pertama ada tidak jadi memproduksi, A-nya 0, B0, dan C0. Lalu yang kedua memproduksi kretek yang A150 dan B90 dan C55. Lalu yang ketiga memproduksi sigaret yang A130 dan B85 dan C55. Lalu yang keempat memproduksi kretek dan sigaret yang A250, yang B135 dan C65. Lalu di sini kita diminta untuk yang pertama, hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Yang kedua, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nah, untuk tabelnya kita masukkan ke sini, lalu kita hitung nilai EV-nya. Yang pertama itu tidak jadi memproduksi. Cara perhitungannya itu 0 dikali 0,3 ditambah 0 dikali 0,50 ditambah 0 dikali 0,20, hasilnya itu 0. Lalu yang kedua ada memproduksi kretek, yaitu 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20, hasilnya itu 101. Lalu yang ketiga memproduksi sigaret. Di sini cara perhitungannya yaitu 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20, hasilnya 93. Lalu yang keempat ada memproduksi kretek dan sigaret. Cara perhitungannya itu dengan 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 terus ditambah 65 dikali 0,20, hasilnya itu 156. Di sini yang terbesar yaitu 156. Nah, maka keputusan yang terbaik adalah memproduksi kretek dan sigaret karena memiliki nilai EV yang tertinggi yaitu sebesar 156. Lalu selanjutnya hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nilai EV dengan informasi yang sempurna itu atau EVPI ini dengan menggunakan informasi yang sempurna. Lalu di sini kita cari nilai yang paling tinggi, yaitu didapat di keputusan nomor 4, yaitu memproduksi kretek dan sigaret. Nah, nilai-nilai tadi dibuat baris nilai maksimal. Yang A yaitu 250, yang B yaitu 135, dan yang C yaitu 65. Itu datanya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan memasukkan ke dalam rumus EVPI dikurangi EVWPI dikurangi EV. Lalu di sini EVWPI-nya itu 250 dikali 0,30 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20 sama dengan itu 156. Lalu EV-nya kita ambil dari 3 keputusan ini, yaitu baris nilai maksimal. EV-nya itu 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20 sama dengan 93. Lalu EVPI-nya itu 156 dikurangi 93 sama dengan 63. Nah, nilai tersebut itu mencerminkan harga dari sebuah informasi atau batas produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi yang akan datang. Nah, untuk soal yang kedua yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut.
Di sini ada 3 jenis investasi. Yang pertama deposito kondisi perekonomian boom 10%, normal 15%, dan krisis 55%. Lalu reksadana kondisi perekonomiannya yang boom 40, normal 25, dan krisis 20. Lalu yang emas kondisi perekonomiannya yang boom 10, normal 15, dan krisis 30. Di sini juga kita diminta untuk hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Untuk yang A itu kriteria Laplace, yang B itu kriteria Maximin, dan yang C kriteria Maximax, D kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, yang E kriteria Minimax Regret. Lalu jawabannya adalah yang A itu yang pertama kriteria Laplace. Di sini yang pertama yaitu deposito kondisi perekonomiannya untuk yang boom 10%, normal 15%, dan krisis 55%, dan untuk seterusnya. Lalu probabilitas masing-masing adalah 1/3, sehingga bisa kita hitung untuk nilai tertimbang dari masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut. Yang deposito yaitu 1/3 dikali 10% ditambah 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali 55% sama dengan 0,27. Lalu yang reksadana 1/3 dikali 40% ditambah 1/3 dikali 25% ditambah 1/3 dikali 20% sama dengan 0,28. Lalu untuk yang emas 1/3 dikali 10% ditambah 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali 30% sama dengan 0,18. Nah, untuk yang terpilih yaitu yang reksadana, nilai Laplace-nya itu sebesar 0,28. Nah, untuk hasil keputusannya yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Laplace adalah investasi reksadana karena memiliki nilai tertimbang terbesar sebesar 0,28. Lalu yang kedua kriteria Maximin yaitu mencari nilai terbesar dari yang terkecil. Nah, kita lihat dari kondisi perekonomian dari deposito dan cari nilai yang terkecilnya yaitu atau Maximin yaitu 10%, yang reksadana yaitu 20%, dan yang emas yaitu 10%. Terus kita tentukan nilai maksimalnya yaitu Maximin nilai maksimal dari hasil maksimum yaitu yang terpilih 20%. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah investasi reksadana karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimum terbesar sebesar 20%. Lalu yang ketiga, kriteria Maximax yaitu mencari nilai terbesar dari yang terbesar. Nah, seperti sebelumnya, kita lihat dari kondisi perekonomiannya, deposito itu dan cari nilai yang paling besar sebagai nilai maksimalnya yaitu 55%, reksadana yaitu 40%, dan emas yaitu 30%. Lalu kita tentukan nilai maksimaknya yang terpilih yaitu 55%. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi deposito karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal terbesar sebesar 55%. Yang keempat, kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6 yang merupakan kriteria antara Maximin dan Maximax. Nah, maka perhitungannya yaitu untuk deposito 0,6 dikali 55% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,37. Lalu yang reksadana 0,6 dikali 40% ditambah 0,4 dikali 20% sama dengan 0,32. Lalu yang emas 0,6 dikali 30% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,22. Lalu yang terpilih yaitu 0,37. Maka keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi deposito, yaitu sebesar 0,37. Lalu yang kelima, kriteria Minimax Regret, yaitu nilai terbesar dari setiap kondisi dikurangi nilainya masing-masing. Nah, ini mencari nilai terbesar dari setiap kondisi dikurangi nilai lainnya dari nilai masing-masing. Untuk itu, cari nilai terbesar dari 3 kondisi perekonomian deposito ini yaitu 55%, kemudian dikurangi setiap kondisi. Jadi 55% dikurangi 10% sama dengan 40%, 55% dikurangi 15% sama dengan 40%,
dan 55% dikurangi 55% sama dengan 0%. Lalu selanjutnya reksadana yang paling besar yaitu 40%. Jadi 40% dikurangi 40% sama dengan 0%, dan 40% dikurangi 25% sama dengan 15%, dan 40% dikurangi 20% sama dengan 20%. Lalu yang emas paling besar yaitu 30%. Jadi 30% dikurangi 10% sama dengan 20%. Terus 30% dikurangi 15% sama dengan 15%, dan 30% dikurangi 30% sama dengan 0%. Nah, dari hasil tadi kita cari nilai maksimalnya dari setiap kondisi yaitu 40%, 20%, dan 20%. Nah, jadi nilai yang terkecilnya itu yang didapat adalah 20% dan 20%, yaitu reksadana dan emas. Sekian video dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.